Sering banget kan kita dengar istilah bid'ah, dan kadang kata ini langsung bikin suasana jadi tegang. Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas, kita lihat lebih dalam dari sekedar definisi umum, dan kita cari tahu gimana sih para ulama klasik zaman dulu memaknai konsep inovasi dalam agama. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari hadis atau sabda Nabi yang paling terkenal soal ini. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Nah, bagi banyak orang, kalimat ini udah kayak vonis akhir. Titik, nggak ada kompromi. Seakan-akan semua pintu untuk hal-hal baru dalam praktek ibadah itu tertutup rapat. Ya, pemahaman yang paling umum seperti yang dijelaskan sumber kita, ya sesederhana itu. Kalau Nabi nggak pernah contohin secara langsung, berarti itu salah. Udah, gitu aja. Garisnya tegas banget, hitam di atas putih. Nah, disinilah penelusuran kita jadi makin seru. Pertanyaan ini ngebawa kita ke inti argumen dalam sumber kita, yang ternyata nunjukin kalau para ulama generasi awal Islam itu punya pandangan yang jauh lebih kaya dan ya lebih kompleks dari itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Sumber kita ini nunjukin bukti kunci pertama. Ternyata ada sabda Nabi lain yang sama-sama otentik, yang kalau dibaca sekilas, kok kayaknya bertentangan ya? Atau paling nggak, butuh penjelasan lebih lanjut. Sebelum lanjut, kita samain persepsi dulu ya. Bid'ah itu secara bahasa artinya ya sesuatu yang baru. Simple, perdebatannya itu bukan soal artinya, tapi soal gimana cara kita menilai sesuatu yang baru ini dalam urusan agama. Nah, ini dia teka-tekinya. Di satu sisi, ada hadis yang bilang setiap bid'ah sesat. Tapi, di sisi lain, dari jalur periwayat yang sama-sama kuatnya, yaitu Imam Muslim, ada hadis yang justru menjanjikan pahala besar buat siapapun yang memulai praktik baik. Loh, jadi gimana dong? Nah, para ulama klasik nggak melihat ini sebagai dua hal yang tabrakan, tapi sebagai dua potongan puzzle yang saling melengkapi. Jawabannya, menurut sumber kita ada di satu kata kunci, kullu atau setiap. Dalam bahasa Arab, kata ini tuh nggak selalu berarti 100% absolut tanpa kecuali. Miriplah kayak kita bilang, semua orang di kantor lagi sibuk, padahal mungkin ada 1-2 yang lagi santai. Konteks itu penting. Jadi para ulama berpendapat, hadis kedua itu justru ngasih konteks buat hadis pertama. Oke, sekarang kita lihat bukti sejarahnya. Gimana sih para sahabat Nabi, orang-orang yang paling dekat dan paling paham ajaran beliau, mempraktikkan hal ini? Ini penting banget, karena tindakan mereka itu jadi cerminan pemahaman Islam yang paling murni. Ini dia dua contoh super besar yang disebutin di sumber kita. Dua praktek yang sekarang jadi bagian penting banget dari kehidupan kita sebagai Muslim, tapi keduanya baru diadakan setelah Nabi wafat. Coba deh kita fokus ke sholat raweh. Nabi sendiri memang pernah sholat berjamaah di malam Ramadan, tapi cuma beberapa malam, lalu berhenti. Nah, di masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau lihat orang-orang sholat sendiri-sendiri, lalu beliau berinisiatif, yuk kita kumpulin jadi satu jamaah besar di belakang satu imam. Dan inilah momen puncaknya, waktu Sayyidina Umar lihat jamaah yang rapi dan teratur itu, beliau spontan bilang, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Beliau pakai kata bid'ah itu sendiri, tapi dalam konteks pujian. Wow, ini bukti yang kuat banget dari generasi sahabat bahwa ada loh yang namanya bid'ah yang baik. Dan yang lebih gokil lagi, nggak ada satupun sahabat lain yang waktu itu ada di sana yang bilang, nggak boleh gitu Umar. Semuanya diam. Nah, dalam tradisi keilmuan Islam, diamnya para sahabat saat melihat sesuatu itu dianggap sebagai persetujuan, semacam konsensus diam-diam. Artinya, mereka semua paham bahwa nggak semua yang baru itu otomatis tercelah. Pemahaman ini tuh nggak berhenti di generasi sahabat aja loh. Yuk, kita lihat gimana para imam pendiri 4 mazhab besar dalam Islam Sunni yang jadi rujukan jutaan umat Islam ternyata juga punya pandangan yang sama, membangun di atas fondasi yang diletakkan para sahabat. Kita mulai dari Imam Syafi'i yang pemikirannya banyak dianut di Indonesia. Beliau ngebagi bid'ah jadi 2 kategori simpel, yang terpuji sama yang tercela. Kalau hal baru itu sejalan sama prinsip Al-Quran dan Sunnah, ya bagus. Kalau bertentangan, ya jelek. Jelas banget kan pembagiannya? Mazhab Hanafi malah lebih detail lagi. Mereka nggak cuma bagi jadi baik dan buruk, tapi memetakannya ke dalam 5 kategori hukum Islam yang kita kenal. Ada bid'ah yang hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, sampai haram. Ini nunjukin kalau setiap hal baru itu harus ditimbang-timbang dulu dampaknya, bukan langsung ditolak mentah-mentah. Begitu juga dengan mazhab Maliki, yang dikenal sangat berpegang teguh pada tradisi. Imam Al-Karafi dari mazhab ini juga menjelaskan hal yang sama. Yang jadi patokan itu bukan baru atau lamanya, tapi apakah hal itu sejalan dengan tujuan-tujuan syariat atau enggak.
Bahkan di mazhab Hambali yang sering dianggap paling tekstualis, para ulamanya juga membuat pembedaan penting. Imam Ibnu Rajab misalnya menjelaskan kalau hadis setiap bid'ah itu sesat, itu maksudnya adalah inovasi yang sama sekali nggak punya akar atau dasar apapun dalam ajaran Islam. Jadi apa intinya? Intinya adalah, menurut sumber kita, ada konsensus di antara 4 mazhab besar Sunni. Mereka semua sepakat untuk mengklasifikasikan bid'ah, menilai mana yang baik dan mana yang buruk, bukan menghakimi semua hal baru sebagai kesesatan. Oke. Kalau nggak semua inovasi itu sesat, terus yang benar-benar dianggap bid'ah yang sesat itu yang kayak gimana sih menurut pandangan klasik ini? Nah, sumber kita ngasih kriteria yang jelas banget. Nah, ini dia 3 patokannya. Sebuah praktek baru dianggap bid'ah yang sesat kalau dia 1. Sama sekali nggak punya dasar, bahkan dasar yang umum sekalipun, dalam Al-Quran atau Sunnah. 2. Jelas-jelas nabrak prinsip syariat yang sudah pasti. Dan 3. Mengubah-ubah pakem ibadah yang bentuknya sudah ditetapkan. Misalnya nambahin rokaat sholat subuh jadi 3. Dan inilah kesimpulan akhirnya. Dengan pemahaman ini, kedua hadis yang kita bahas di awal tadi jadi nyambung. Amalan-amalan baru yang baik, yang punya dasar dari anjuran umum untuk berbuat kebaikan dalam Islam, itu masuknya ke kategori sunnah hasanah, atau praktek baik yang justru dianjurkan dan berpahala. Jadi, kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Sebenarnya, gimana sih cara kita seharusnya mendekati ajaran agama? Apakah kita baca teksnya secara kaku dan terpisah? Atau kita coba memahaminya lewat kacamata dan pemahaman generasi awal yang paling dekat dengan sumber wahyu? Pilihan kita dalam menjawab ini bakal sangat nentuin cara kita beragama hari ini.